Setelah berakhirnya era Soekarno, Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dipimpin oleh Soekarno dengan tujuan menstabilkan politik, keamanan, dan ekonomi negara. Baru mengenalkan konsep demokrasi Pancasila yang menekankan yang pertama musyawarah dan mufakat, yang kedua stabilitas nasional, yang ketiga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun kenyataannya demokrasi di Orde Baru tidak tergolong bebas karena banyak dikontrol oleh pemerintah. Presiden Soeharto memegang kekuasaan dominan. Lembaga negara seperti DPR dan MPR hampir selalu mengikuti kebijakan presiden. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama pertahanan dan keamanan, dan yang kedua sosial dan politik. Banyak pejabat penting yang berasal dari militer membuat demokrasi terbatas karena pengaruh militer yang terlalu besar. Bahas mengenai sejarah pemilu tahun 1971. Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada 5 Juli 1971. Tujuan pemilu 1971 adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan membentuk DPR hasil pemilu pertama setelah demokrasi terpimpin. Sistem pemilu tahun 1971 menganut sistem perwakilan berimbang dengan menganut sistem stelsel daftar mengikat. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Pembagian kursi pada pemilu 1971 dilakukan dalam 3 tahap. Dalam hal, ada partai yang melakukan Stembus Accord. Tetapi, di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan Stembus Accord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam 2 tahap. Namun demikian, cara pembagian kursi dalam pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan, pada pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai, bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Pemilu tetap diadakan setiap 5 tahun sekali, namun sepenuhnya tidak adil. Pada tahun 1973, partai politik disederhanakan menjadi 3, yaitu yang pertama, ada Partai Golkar atau Partai Golongan Karya. Ini bersifat pro kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, ada PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Ini bersifat nasionalis atau Kristen. Kemudian yang ketiga ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini berbasis ideologi Islam. Golkar selalu menang karena ada dukungan penuh dari pemerintah atau aparatur negara. Kebebasan berpendapat sangat terbatas, pers dikontrol, demonstrasi sering dilarang, dan organisasi masyarakat harus berasas Pancasila. Kritik terhadap pemerintah bisa ditangkap atau diintimidasi. Dampak Orde Baru. Dampak positif yang pertama ada stabilitas politik, yang kedua pembangunan ekonomi meningkat, dan yang ketiga pemilu rutin dijalankan. Baru dampak negatif yang pertama, demokrasi berkembang tidak bebas, kekuasaan berpusat pada presiden, dan pelanggaran HAM dan KKN merajalela. Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi melanda.
harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat dan rakyat menuntut reformasi. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai tanda berakhirnya masa Orde Baru. Masa Orde Baru menunjukkan bagaimana demokrasi ada secara formal. Namun, jika kekuasaan terpusat dan partisipasi rakyat dibatasi, demokrasi ini akan menjadi tidak sehat. Dari sinilah kita tahu pentingnya kebebasan politik, HAM, partisipasi rakyat dalam negara demokrasi. Di angkutan umum ada yang tidak mau beroperasi, padahal kenyataannya Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih
dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 selama saya memimpin negara